Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnama Hanafi dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Fadliyah, SPD MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Kurikulum secara umum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri atas program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara sistem pendidikan secara terpadu. Di dalam kurikulum terdapat rancangan pelajaran yang akan diperoleh oleh peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Pendapat lain menyatakan bahwa pengertian kurikulum adalah suatu sistem, rencana, dan pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Secara luas dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum yaitu perangkat mata pelajaran yang terdapat pada suatu lembaga pendidikan untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan teratur. Kemudian menurut Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kami telah menyusun kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru. Imbuhnya, penyederhanaan itu mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Kemudian, hasil observasi lapangan tentang implementasi kurikulum COVID-19 di jenjang pendidikan guru sekolah dasar. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa penerapan kurikulum di SDN 1 Suawa Tengah untuk tahun ajaran 2020-2021 menggunakan dua kurikulum, yaitu KTSP dan K13. Dan karena pada masa pandemi, maka sekolah juga menggunakan kurikulum sisipan atau kurikulum darurat yang dimana penerapannya dilaksanakan seperti yang tercantum dalam kurikulum. Hanya saja pencapaiannya tidak bisa 100% karena guru tidak bisa mengejar target yang ada di kurikulum, tetapi yang inti dalam kurikulum ini dimana kita membuat siswa-siswi itu bisa belajar. Untuk SDN Negeri 1 Suawa Tengah menerapkan PJJ dan tatap muka. Sekolah ini memilih kombinasi, jadi ada daring dan luring. Karena di kondisi lingkungan anak-anak, ada yang memiliki HP dan ada juga yang tidak. Ada juga yang memiliki HP tetapi tidak memiliki pulsa data. Jadi ini yang menjadi pertimbangan sekolah. Mengapa sekolah kita mengambil kombinasi yaitu daring dan luring sehingga semua siswa bisa terlayani dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan PJJ atau secara daring di sekolah SDN 1 Suawa Tengah menggunakan beberapa aplikasi yaitu GeoGebra, Google Meet, dan untuk evaluasi menggunakan Quizzes. Sebelumnya sekolah ini masih menggunakan aplikasi WhatsApp dan Messenger yang memudahkan atau sudah familiar untuk anak-anak. Seiring berjalannya waktu selama pandemi ini, sekolah kita sudah membimbing dan alhamdulillah mereka sudah bisa menggunakan aplikasi, tetapi memang tidak semuanya yang bisa menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan guru.
Dapat disimpulkan bahwa guru menyesuaikan sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud. Panduan-panduan belajar secara online atau daring akan mengikuti panduan dari Kemendikbud dan itu akan diterapkan oleh guru. Untuk kurikulum akan disesuaikan dengan keadaan sekarang, yaitu di tengah COVID-19, yaitu menggunakan kurikulum darurat ini, yang dimana pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi pembelajaran di sekolah saat ini tidak maksimal dan efektif dengan adanya keadaan sekarang. Dalam hal penggunaan media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran, sekolah kami menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Meet, Classroom, GeoGebra, dan WhatsApp. Selain itu, para guru juga membuat video pembelajaran semenarik mungkin. Jadi dalam hal ini guru harus kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi para guru dalam kondisi saat ini adalah siswa enggan untuk belajar dan kurangnya kesiapan siswa dalam pembelajaran daring dan tidak seperti pembelajaran sebelum COVID-19. Untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sudah sesuai dengan kriteria anak-anak karena dilakukan sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud. Jadi, guru memastikan bahwa anak-anak ini belajar atau tidak. Guru tersebut memastikan betul-betul bahwa anak-anak ini belajar, bukan hanya sekedar guru memberikan tugas atau guru tidak memantau, artinya mereka tidak belajar. Hanya mungkin orang tua mereka yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua. Dapat disimpulkan bahwa orang tua mengatakan proses pembelajaran anaknya yaitu secara daring dan luring. Pada saat proses pembelajaran pun orang tua ikut mendampinginya. Kendala yang dihadapi orang tua dalam proses pembelajaran yang kami wawancarai yakni tidak ada kendala, akan tetapi hanya saja anak-anak yang dimana setelah naik kelas tidak ada kontak secara langsung dengan guru. Jadi pada saat guru memberikan pembelajaran, anak-anak belum memahami proses pembelajaran secara daring. Untuk bantuan dari orang tua sangat penting, tetapi ada juga orang tua yang menjelaskan pada anak-anak mereka akan mudah mengerti dan mudah memahami pelajaran. Sebaliknya, apabila orang tua yang menjelaskan, anak-anak cenderung tidak paham dan tidak fokus. Orang tua juga mengatakan pengeluaran bulan untuk data seluler selama proses pembelajaran daring yaitu sekitar 385.000 atau WiFi. Kami juga bertanya tentang penggunaan belajar daring atau luring. Mereka lebih memilih luring karena lebih efektif. Anak pun lebih memahami penjelasan dari guru daripada orang tua. Jika orang tua menjelaskan karena mereka lebih keras kepala dibandingkan jika guru yang menjelaskan, mereka mudah memahami pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa. Dapat disimpulkan bahwa siswa melakukan pembelajaran di rumah secara online atau daring. Mereka mengakses pembelajaran melalui gadget atau handphone dengan menggunakan aplikasi sesuai arahan dari guru yang bersangkutan. Aplikasi yang digunakan seperti Google Classroom, Meet, dan Zoom. Dengan sistem pembelajaran daring pun banyak anak-anak lebih menyukai sistem ini karena guru memberikan games pada saat pembelajaran, maka belajar yang mereka pikir membosankan jadi lebih menyenangkan. Tetapi ada beberapa kendala saat pembelajaran daring, yaitu jaringan yang kurang bagus sehingga mengganggu proses daring, data seluler, serta mereka seringkali kurang paham tentang materi yang disampaikan pada saat daring berlangsung. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.